Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera bagi teman-teman saya semuanya, yaitu Bu Ahyuti, Pak Irfan. Pada pagi hari ini nanti kita akan mengadakan coaching. Sebelum mengadakan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yaitu sebelumnya saya ingin perkenalan terlebih dahulu. Pada sesi ini saya Bu Ciwis akan berperan sebagai supervisor atau pengamat. Kemudian nanti Bu Ayuti akan berperan sebagai coach dan Pak Irfan nanti akan berperan sebagai coaching. Sebelum acara coaching kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ayuti. Berkenanan dengan kompetensi seorang coach ya Bu ya. Ya. Pada pertemuan kali ini nanti ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan Bu. Pertama, saya akan mengamati alur Tirta pada kegiatan coaching hari ini yang mempunyai tujuan itu tentang tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab gitu ya Bu ya. Ya, siap, Semoga Bu. nanti akan tampak pada kegiatan alur titanya nanti akan tampak pada kegiatan yang dilakukan hari ini. Dan yang kedua, kompetensi yang dimiliki Bu Ayuti. Itu rubrik yang akan saya gunakan untuk pengamatan pada sesi kali ini. Kalau boleh tahu Bu Ayuti, pada kali ini kompetensi coaching apa yang ingin Bu Ayuti kembangkan? Baik, Bu Ciwis, terima kasih. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian kedua sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu, Ibu Ciwis. Oh, berarti nanti ada 3 kompetensi coaching yang akan dikembangkan oleh Bu Ayuti ya? Iya, betul Ibu. Nah, nanti dari ketiga kompetensi itu mana yang secara spesifik akan diobservasi Bu Ayuti? Ya, dari ketiga kompetensi tadi yang akan saya ambil, yang ingin saya observasi secara spesifik yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu, Ibu Ciwis. Oke, nah, indikator dari pengajuan pertanyaan berbobot indikator ketercapaian tujuannya itu nanti seperti apa yang Bu Ayuti inginkan? Dari kegiatan ini nanti yang saya inginkan atau yang saya harapkan melalui pertanyaan berbobot, saya sebagai coach mengarahkan coachi untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi saat ini. Kemudian nantinya coachi dapat memunculkan ide-ide baru seperti itu, Ibu. Ya, baik. Ini sudah saya catat ya Bu Ayuti. Nanti Pak Irfan sebagai coachi akan mendapatkan solusi dari permasalahan serta akan memunculkan ide-ide baru. Seperti itu ya Bu ya. Iya Ibu Ciwis, terima kasih. Ya, baik. Waktu selanjutnya saya persilakan langsung saja kepada Bu Ayuti dan Pak Irfan untuk segera melakukan percakapan. Silakan Bu. Iya Ibu Ciwis, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang Pak Irfan. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Irfan? Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Ahyuti. Alhamdulillah hari ini sehat Bu. Alhamdulillah ya Pak ya. Pak Irfan, untuk saat ini saya menanyakan kepada Pak Irfan ada beberapa hal tentang pertemuan di Jimit hari ini. Untuk pertemuan kali ini, Pak Irfan yang diharapkan seperti apa dan bagaimana begitu Pak? Oh, jadi begini Bu, sebenarnya itu saya memiliki sedikit masalah Ibu. Yeah. Dan ini saya ingin bercerita kepada Bu Ahyuti. Mudah-mudahan setelah saya bercerita dengan Bu Ahyuti, nanti saya akan menemukan solusi begitu Ibu.
Ya, ya Pak Irfan, mudah-mudahan kita bisa belajar bersama ya Pak ya, untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi Bapak, dan nanti semoga kita dapat menemukan ide-ide baru seperti itulah ya Pak ya. Masalah Ya, Ibu. apa kira-kira yang sedang dihadapi Pak Irfan? Ya, jadi begini Bu Ayuti, akhir-akhir ini saya itu merasakan saat murid-murid belajar, itu minat belajarnya menurun Ibu. Apalagi di kelas 5 yang baru saja naik dari kelas 4 ini Ibu. Saya rasakan pembelajaran yang saya lakukan ke murid, itu membuat murid kurang antusias begitu Ibu. Hal Ya. ini bisa saya lihat itu dari kurangnya aktif di kelas. Belajarnya pun ada yang sambil berlarian, usil, melamun, dan saat kegiatan pembelajaran hanya ada 60% yang memperhatikan. Seperti itu Ibu Ayuti. Berarti Pak Irfan sekarang baru menghadapi permasalahan tentang antusias minat belajar murid yang menurun seperti itu ya Pak ya. Menurut pandangan Pak Irfan, kira-kira itu penyebabnya apa ya Pak ya? Dengan murid-murid kok kurang antusias dalam proses pembelajaran. Menurut Pak Irfan itu kira-kira apa yang menyebabkan murid seperti itu? Kalau saya ingat-ingat kembali ya Bu, itu mungkin hal yang menyebabkan murid-murid saya semangatnya menurun dan kurang antusias, itu mungkin yang pertama, saya saat mengajar itu hanya mengerjakan tugas-tugas di buku paket. Jadi murid hanya saya berikan tugas melalui buku paket, begitu Ibu. Yang kata anak-anak itu, Pak, belajar kok gini terus, begitu Ibu. Nah, yang kedua, pembelajaran saya mungkin juga membuat mereka merasa bosan, Bu, dan juga monoton. Saya lebih sering itu menggunakan metode ceramah ketika belajar di depan kelas. Seperti itu, Oh, Ibu. baik Pak Irfan, ini luar biasa. Pak Irfan itu orangnya luar biasa, sudah bisa mengidentifikasi masalah. Artinya, oh ternyata anak-anak kurang semangat atau tidak antusias seperti itu ya Pak ya. Ada beberapa Ya, Ibu. hal. Saya yakin Pak Irfan bisa menyelesaikan permasalahan ini. Pak Irfan kan pernah mengikuti beberapa pelatihan. Nah, dari pelatihan itu mungkin Pak Irfan juga bisa membuat media pembelajaran atau yang lainnya. Pernahkah Pak Irfan ikut pelatihan seperti itu, Pak? Untuk pelatihan mungkin ada, Ibu. Apalagi baru-baru ini kan saya mengikuti pelatihan secara online, Ibu. Selain itu, saya juga mencari referensi dengan cara browsing di internet mengenai pembelajaran inovatif agar dapat membuat murid lebih antusias dan semangat dalam belajar. Seperti itu, Ibu. Sebenarnya sudah bagus itu, Pak. Baik. Nah, Pak Irfan sudah mengikuti pelatihan online, browsing di internet mengenai pembelajaran inovatif. Itu bisa digunakan sebagai alternatif untuk mengatasi masalah tersebut. Ketika Pak Irfan mengikuti pelatihan tersebut, kira-kira ilmu apa yang didapat Pak Irfan? Nah, saat saya mengikuti pelatihan tersebut ya, Bu, saya mendapatkan ilmu itu sebagai guru yang inovatif. Jadi dalam pelatihan tersebut, menjadi guru inovatif itu adalah keterpaduan antara kreativitas, inovatif dalam pembelajaran dan dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid. Nah, menjadi guru inovatif diantaranya itu guru harus menjadi teladan. Kemudian guru juga dituntut untuk kreatif, variatif, komunikatif, dan kooperatif. Begitu, Ibu. Oh ya, dari hasil pelatihan online dan browsing di internet itu, kan salah satunya
Pak Irfan tadi menyebutkan guru itu harus bisa menjadi teladan, guru harus kreatif. Nah, salah satunya itu bisa digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Kalau kreatif artinya bagaimana, Pak? Kreatif nanti dikatakan membuat beberapa media pembelajaran yang menariklah seperti itu. Saat ini Pak Irfan, anak-anak belum antusias, belum semangat atau kurang semangat. Kalau Pak Irfan diberi skala 1 sampai 10 itu kira-kira anak-anak itu berada pada skala berapa, Pak Irfan? Nah, untuk saat ini ya Bu, kalau Ya. saya membuat skala dari 1 sampai 10 terkait dengan semangat dan antusias murid dalam proses pembelajaran di kelas itu mungkin baru sampai di poin 5 Bu, skala 5. Seperti itu Bu. Oh, masih di angka 5 ya, Pak. Itu masih setengah. Salah satu alternatifnya nanti Pak Irfan bisa menggunakan yang tadi dari pelatihan online dan browsing dari internet tentang guru yang kreatif. Kemudian, hambatan yang menjadi guru teladan, kreatif, inovatif, dan komunikatif ini sarana untuk mencapai pembelajaran yang semangat dan antusias. Seperti itu Pak Irfan, kira-kira hambatan apa atau kendala apa ya yang menjadi hambatan Pak Irfan untuk menjalankan semua ini? Mungkin untuk hambatannya seperti ini Ibu. Kan di kelas 5 itu murid saya cenderung mayoritas laki-laki Bu daripada perempuan. Ya. Sehingga membuat mereka itu sering berbuat gaduh, jahil, dan lari-larian. Nah, itu mungkin yang membuat semangat dan antusias belajar dari semua murid menurun, seperti itu Bu. Oh, dari permasalahan yang sudah diidentifikasi tadi, Pak Irfan tentunya kan sudah punya gambaran atau punya solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, solusinya salah satunya apa Pak Irfan? Untuk solusi mungkin menurut saya seperti ini Bu. Saya itu pengen mencoba mempraktekkan ketika mengikuti pelatihan online pusing-pusing melalui internet. Jadi sejatinya pembelajaran ini kan harus berpusat pada saya ingin membuat pembelajaran. Saya juga meminta bantuan kepala sekolah untuk memberi motivasi kepada nah, mungkin selain itu saya juga ingin melibatkan orang tua untuk memantau perkembangan dari murid-murid saya tersebut. Jadi selain guru, orang-orang tua juga saya berkolaborasi dengan pejabat sekolah saya. Mungkin seperti itu rencana saya. Kalau harapan saya itu di skala 10 Bu. Tapi untuk saat ini saya tidak ingin terlalu tidak ingin mungkin untuk saat ini skala 8 itu menurut saya sudah luar biasa Ibu. Ya, Ibu.
ini untuk strateginya, Ibu. Saya punya rencana untuk menerapkan strategi itu. Yang pertama, saya mungkin melakukan ice breaking dulu, Bu, sebelum menilai pembelajaran. Kan gunanya supaya peserta di murid saya itu menjadi lebih semangat. Jadi ice breaking itu benar-benar meningkatkan semangat murid-murid itu, Ibu. Lalu selanjutnya saya ingin melakukan pembelajaran dengan metode yang variatif, tidak hanya menjelaskan di depan kelas seperti itu. Pembelajaran pun tidak hanya dilakukan, mungkin tidak dilakukan di dalam kelas saja, Bu, tetapi juga saya akan melakukannya di luar kelas, misalnya di halaman sekolah atau lingkungan sekitar sekolah. Kan ada materi di pembelajaran IPA dan matematika itu kan bisa kita berkaitan dengan lingkungan seperti itu, Ibu. Saya juga mungkin berencana itu untuk berkolaborasi dengan rekan di sekolah maupun rekan dari sekolah lain. Dari kolaborasi ini saya harapkan itu saya dapat menerima saran dan kritik dari rekan-rekan saya. Kita juga bisa saling bertukar ide atau sekedar menuangkan ide-ide kreatif sehingga dapat dikolaborasikan dengan rekan itu, Ibu. Iya, Ibu. Untuk waktu, Bu, karena ini kan saya baru pertama kali ingin melakukan perubahan, Ibu. Itu mungkin saya membutuhkan waktu sekitar 2 minggu dulu, Bu. Jika strategi ini saya rasa berhasil, saya akan menggunakannya lebih dari 2 minggu. Tetapi jika memang strategi saya ini kurang efektif, saya akan mencari strategi yang lain. Seperti itu, Ibu. Tentunya kalau komitmen yang pertama jelas saya sendiri, Bu, sebagai guru kelas. Lalu bersama dengan murid, selain itu juga kepala sekolah, teman sejawat, dan juga orang tua murid seperti itu, Ibu. Amin. Ya, Ibu. Ya, alhamdulillah, Ibu, setelah saya berbincang-bincang dengan Bu Wahyuti, sharing dengan Bu Wahyuti, saya merasa lebih senang, Bu. Saya merasa senang. Hati saya juga merasa lega, Ibu, karena saya mulai menemukan solusi setelah coaching ini, Ibu. Ya, mudah-mudahan masalah ini segera teratasi, Ibu, dan murid-murid saya menjadi semangat dan antusias dalam pembelajaran. Saya juga berharap dapat menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid. Seperti itu, Ibu. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Waalaikumsalam, Bu Wahyuti.
Ya, terima kasih atas praktek coachingnya oleh Bu Ayuti dan Pak Irfan. Ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan kepada Bu Ayuti, tetapi saya akan mengevaluasi dulu perjalanan coaching tadi secara garis besar ya Bu. Tadi untuk alur cerita pada saat coaching sudah tampak semua. Sudah saya checklist, saya centang mulai dari tujuan coaching ya Bu ya, tadi sudah tampak di awal, kemudian indikator dari permasalahan juga sudah tampak, rencana aksi juga sudah tampak, dan tanggung jawabnya juga sudah tampak. Untuk alur tirtanya sudah tercapai ya Bu ya. Kemudian yang selanjutnya Bu Ayuti mengatakan bahwa ingin mengembangkan mengatakan bahwa ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot ya tadi ya. Tadi juga sudah tampak sekali Bu Ayuti bahwa Bu Ayuti itu sudah mengeluarkan beberapa pertanyaan berbobot yang dapat memberikan solusi atau memunculkan potensi dari Pak Irfan dan dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, nanti pertanyaan pertama untuk Pak Irfan setelah coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan apa yang tampak Bu Ayuti? Ya, Bu Ayuti tadi sudah melaksanakan coaching, sudah mengetahui bagaimana perasaan menjadi coach ya Bu ya. Tadi juga sudah mencoba untuk mengembangkan potensinya sebagai coach dalam mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk coaching yang akan datang lagi, misalnya kompetensi apa lagi Bu yang ingin dikembangkan berdasarkan pengalaman Bu Ayuti dari coaching hari ini? Ya, semoga saja ya Bu besok lebih baik bisa berkembang praktek coachingnya. Ya udah, terima kasih atas waktunya, sudah cukup. Saya ucapkan selamat kepada Bu Wahyuti dan Pak Irfan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.